Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel Eneu Religi. Semoga kita semua kaum muslimin dan muslimat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dari sejarah Islam, tentunya banyak kisah yang kita tidak ketahui mengenai apa yang sudah terjadi pada masa-masa zamannya Rasulullah. Ada kisah menarik perhatian sahabat, terjadinya kejadian seekor anjing yang mengencingi Masjid Nabawi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadits nomor 174 bersumber dari Abdullah bin Umar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Seekor anjing pun masuk, layaknya seekor hewan, anjing pun langsung buang hajat atau kencing di sudut dinding masjid tersebut. Para sahabat pun langsung refleks mengusir anjing itu untuk segera keluar dari masjid, geram karena tempat ibadah suci dikenai najis seekor anjing. Melihat kejadian yang tidak mengenakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ambil tindakan agar sahabatnya membiarkan anjing tersebut untuk menyelesaikan buang airnya, dan sholat jamaah tetap dilanjutkan. Setelah sholat usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sama sekali ingin mengatai anjing tersebut, dan membiarkan anjing itu keluar dengan sendirinya. Dan mengajak para sahabat untuk membersihkan tempat yang dikencingi anjing itu dengan air dan tanah. Melihat tanggapan aneh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pun merasa heran kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya dengan tenang. Walaupun anjing tersebut telah mengencingi tempat ibadah, namun bukan berarti kita harus mengatai apalagi menghukum hewan yang tidak berakal budi. Nabi bersabda, yang artinya, dahulu anjing-anjing kencing, mencium dan berbalik di dalam masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun dari itu. Hadits ini menjelaskan bahwa ternyata dulu pernah anjing masuk ke dalam masjid pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anjing-anjing itu berkeliaran di dalam masjid, mengencingi, menghadap dan membelakangi kiblat. Namun, para sahabat tidak menyiram tempat-tempat yang sudah ditempati atau dikencingi anjing tersebut. Ada juga hadits lain, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar, menjelaskan tentang anjing yang saban masuk ke dalam masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, yang artinya, Ibnu Umar berkata, aku bermalam di dalam masjid pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu aku masih muda dan belum menikah. Anjing-anjing akan buang air kecil, berkumpul dan berputar-putar dalam masjid, namun mereka tidak pernah menyiramkan air ke atasnya. Selain cerita anjing yang mengencingi masjid, ada juga kisah seorang Arab Badui yang juga kencing di dalam masjid. Namun, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sama, dan tidak marah, meskipun para sahabat sudah murka kepada Arab Badui tersebut. Karena dianggap telah menghina dan melecehkan tempat ibadah suci, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Arab Badui itu menyelesaikan buang hajatnya. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa orang Arab Badui itu berasal dari pedesaan yang sangat minim tentang tata krama. Ada hadits lain mengatakan, yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, seseorang Arab Badui memasuki masjid, lalu ia kencing di dalamnya. Maka para muslim datang untuk membunuhnya. Nabi SAW bersabda, biarkan dia, karena ia tidak mengetahui. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, ini adalah masjid Allah, dan tidak halal untuk kencing di dalamnya. Jika engkau terdesak, maka kencinglah di sudut yang tersembunyi. Maka ia kencing di sudut yang tersembunyi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah kisah seekor anjing dan Arab Badui yang pernah mengencingi masjid pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini bisa kita simpulkan, betapa tulusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajarannya, tentang bagaimana kita harus bisa toleransi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus mencela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sosok yang penuh kasih sayang kepada umatnya.
Ia juga menjadi teladan untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang dikenal dengan kedermawanan, keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan kelembutan yang tiada taraf. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, sampai disinilah ceritanya. Like video ini jika suka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.